Islam mengembangkan peradaban melalui ilmu, pengetahuan, dan akal yang dipandu oleh wahyu yang diturunkan oleh Allah atas perantara Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu untuk disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Perempuan sebelum datangnya Islam sangat memprihatinkan dan sangat buram. Dianggap sebagai makhluk yang tidak berharga karena menjadi bagian dari laki-laki. Dianggap babu, dianggap sampah, dianggap selalu berada di bawahnya laki-laki. Hal itu yang disebut dengan subordinatif. Namun setelah Islam datang, secara bertahan Islam mengembalikan hak-hak perempuan. Sebagai apa? Sebagai manusia yang merdeka. Mengangkat derajatnya sebagai makhluk yang memiliki kehormatan yang harus dijaga. Hal inilah merupakan gerakan emansipatif. Kapan itu terjadi? Ya, tiada tara pada masanya. Di saat perempuan terpuruk dalam kegelapan, sejarah telah menuliskan secara jelas bahwa seorang perempuan pada masa-masa Islam diturunkan mendapat penghargaan yang sangat tinggi, terutama dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang perempuan figur panutan dari seluruh umat Islam. Dalam konsepsi perempuan juga merupakan suatu revolusi yang sangat besar. Di mana? Ya, di masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena saat itu Nabi Muhammad telah memprakarsai melakukan perubahan dalam masyarakat Mekah secara menyeluruh. Secara bertahap menjadi agama yang sangat mapan dengan ritualisasi yang sangat tinggi. Hal ini sudah terbukti dari dulu hingga sekarang. Dalam sejarah, perempuan telah memainkan peranan yang sangat strategis. Hal itu pada masa awal maupun pertumbuhan, serta dalam perkembangan Islam itu sendiri. Baik dalam segala urusan, hal ini terbukti melalui peranan perempuan di dalam membantu perjuangan Rasulullah SAW. Karena saat itu di dalam melakukan misi dakwah ataupun di dalam misi medan peperangan, Khadijah misalnya, istri Nabi yang sangat setia, telah memberikan segala kekayaan yang ia punya untuk kepentingan dakwah dan perjuangan Islam. Islam mengoptimalkan potensi kaum perempuan dengan memberikan jaminan kehidupan yang sangat berharga. Dengan demikian, kaum perempuan akan terhindar dari stres, depresi, gila, atau anggapan-anggapan dari perempuan itu yang merasa berada di bawah laki-laki atau selalu terpuruk. Karena dalam keadaan apapun itu, semuanya telah terjamin di dalam tatanan Islam. Bahkan menetapkan penjaga-penjaga dan menjamin kehidupan kaum perempuan. Islam telah memberikan status yang mulia. Bagi siapa? Bagi perempuan. Sehingga perempuan tidak perlu merasa kurang. Baik secara persaingan dengan laki-laki, secara fisik atau tindakan,
atau hal-hal yang berkaitan dengan lahiriah maupun batiniah. Hal ini seharusnya dijadikan sandaran bagi para kaum feminis yang terus menggaungkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Karena sejatinya konsep kesetaraan dalam Islam adalah keadilan di antara keduanya. Islam tidak membatasi ruang gerak perempuan yang hanya di dalam kehidupan domestik. Akan tetapi juga mengakui kerjasama laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik. Perempuan-perempuan yang sedang tidak memiliki tanggung jawab domestik, seperti perempuan yang masih lajang, atau kaum ibu yang anak-anaknya sudah mandiri, yang kemudian didorong untuk mengambil peran dalam kehidupan sosial masyarakat. Baru hal itu perempuan tidak mempunyai tanggung jawab secara domestik. Prinsipnya, Al-Quran tidak pernah melarang kaum perempuan bekerja ataupun anjuran untuk tinggal di rumah bertujuan untuk melindungi dan lebih kepada persoalan preventif. Al-Quran bahwa memberikan hak perempuan untuk bekerja, baik dalam arti beramal soleh maupun mencari nafkah untuk diri dan keluarganya. Pada prinsipnya, Al-Quran tidak pernah melarang kaum perempuan bekerja. Adapun anjuran untuk tinggal di rumah bertujuan untuk melindungi dan lebih kepada persoalan preventif. Al-Quran bahkan memberikan hak perempuan untuk bekerja, baik dalam beramal soleh maupun mencari nafkah, maupun berjuang untuk biaya hidupnya dan keluarganya, serta konsep-konsep yang hidup ya yang dilaluinya. Makanya khusus bagi perempuan, jangan sampai berkecil hati, karena konsepsi perempuan itu bisa berjuang dalam meningkatkan kemampuan-kemampuan intelektual, kemampuan-kemampuan bakatnya, serta jika ingin berkarir dalam dunia maya, dunia sosial, pekerjaan dan lain sebagainya, silahkan, karena tidak ada larangan di dalam Al-Quran. Hal ini juga menjadi referensi bahwa jangan sampai beranggapan perempuan itu menjadi babu, atau perempuan itu selalu berada di bawahnya laki-laki dan seenaknya ditindas. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semuanya.